Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dengan NIM 202521096. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah mikrobiologi lanjutan dengan judul antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservasi. Baik, pertama itu antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Antibiotika juga adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Adapun syarat antibiotik yang ideal sebagai obat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan organisme yang luas atau broad spectrum antibiotik. Kemudian yang kedua itu tidak menimbulkan terjadinya resistensi dan mikroorganisme patogen. Kemudian tidak menimbulkan pengaruh samping atau side effect yang buruk pada host seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Kemudian tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus atau kulit. Adapun faktor penggunaan antibiotik, yang pertama, faktor interaksi dan efek samping obat. Pemberian antibiotik secara bersamaan dengan antibiotik lain, obat lain atau makanan dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Efek dari interaksi yang dapat terjadi cukup dari yang ringan seperti penurunan absorpsi obat atau penundaan absorpsi hingga meningkatkan efek toksik obat lainnya. Adapun faktor yang kedua itu faktor farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik. Itu sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan dosis antibiotik. Adapun mekanisme kerja antibiotik dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan cara kerjanya. Cara kerja yang pertama itu antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel mikroba. Contohnya penisilin, cephalosporin, vancomycin, dan racetracin. Kemudian antibiotik yang bekerja mengganggu permeabilitas membran sel sehingga menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting sel, contohnya polymyxin. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba. Contohnya tetrasilin, eritromycin, silindamycin, chloramphenicol, dan aminoglycosid. Kemudian, antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat. Contohnya rifampin dan quinolone. Yang kelima, agen yang menghambat metabolisme sel mikroba. Contohnya itu trimethoprim dan sulfonamid. Kemudian antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad training seperti bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Adapun tujuan utama pemakaian antiseptik adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme penghambatan sistem enzim bakteri dan mengubah daya permeabilitas sel membran melalui proses oksidasi, halogenasi, dan pengendapan bakteri. Adapun faktor yang mempengaruhi antiseptik, yang pertama konsentrasi, waktu kontak, kemudian pH, jenis mikroorganisme, luas area kontaminasi, dan bahan organik dan formulasi. Adapun jenis antiseptik itu terbagi menjadi 2. Pertama,
germisida, mampu menghancurkan mikroba. Kemudian bakterisida digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Antiseptik terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Penetapan antiseptik luka mungkin perlu diikuti tindakan lain seperti pembersihan dan penutupan luka. Beberapa contoh antiseptik diantaranya adalah hidrogen peroksida, gram merkuri, asid, dan triklosan. Adapun mekanisme kerja antiseptik antara lain merusak lemak pada membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Adapun menurut Siswandono dan Soekarjo, mekanisme kerja antiseptik antara lain penginaktifan enzim, denaturasi protein, mengubah permeabilitas membran, interkalasi ke dalam deoksiribonukleik acid atau DNA, dan pembentukan kelat. Kemudian desinfektan. Desinfektan adalah sejenis zat kimia yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme, patogen, atau parasit pada permukaan benda mati. Desinfektan tidak selalu bisa membunuh semua organisme karena ada sejenis organisme yang resisten. Namun, desinfektan cukup bisa menurunkan jumlah secara signifikan sehingga lebih aman untuk produk konsumsi atau non-konsumsi. Adapun fungsi dari desinfektan yaitu untuk mengurangi laju pertumbuhan kuman mikroorganisme yang hidup di permukaan. Syarat dan mekanisme kerja desinfektan. Desinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar, berspektrum luas, aktivasinya tidak dipenuhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembapan. Adapun mekanisme kerjanya itu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Adapun jenis-jenis desinfektan yaitu klorin, iodin, alkohol, amonium kuarserat, formaldehida, dan kalium permanganat. Kemudian preservatif. Preservatif adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk pangan. Bahan pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, kayu, dan produk lainnya untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimia. Prinsip pemilihan pengawet yang pertama itu kadar air, kemudian komposisi nutrisi, kemudian nilai pH, jenis mikroba dominan, kemudian suhu penyimpanan, dosis efektif, toksisitas, proses pengolahan, perubahan karakteristik produk, kemudian kelarutan. Adapun syarat-syarat bahan pengawet diantaranya adalah harus bekerja, menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimia, dapat bekerja lama, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai dalam tubuh menjadi zat-zat yang lebih toksis daripada bahan pengawet umum. Adapun mekanisme kerja pengawet. Mekanisme asam sebagai bahan pengawet. Yang pertama, asam lemah tidak terdisosiasi merupakan bentuk yang paling efektif dalam menghambat mikroba. Memiliki sifat yang lebih lipofilik yang menjadikannya lebih bebas masuk melalui membran. Kemudian efektivitas dari asam lemah menghambat
narkoba sangat tergantung dari nilai pK asam lemah pada pH makanan. Kemudian pH makanan lebih besar pK asam lemah terdiositasi menjadi tidak efektif sebagai pengawet. Kemudian pH makanan lebih kecil pK asam lemah tidak terdisosiasi menjadi efektif sebagai pengawet. Itu tadi presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.